Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam renungan singkat melalui San Barto YouTube. Fokus renungan kita adalah Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Dengan fokus ayat yang kita renungkan adalah, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ini adalah permohonan seorang kusta kepada Yesus. Dalam hidup kita sehari-hari, seringkali kita meminta atau diminta untuk melaksanakan sesuatu. Ketika kita berhadapan dengan situasi yang mendesak, seringkali seseorang tergoda, bahkan memaksa agar permintaan segera dipenuhi secara utuh sesuai dengan permintaan. Yang terjadi sesudah itu adalah ketika dikabulkan ataupun dikabulkan hanya sebagian, reaksi orang bisa marah atau minimal ia akan menggerutu. Sebagai contoh, ada seorang bapak yang mengajukan dana bantuan sosial atau ke lembaga sosial. Dia mengajukan dana bantuan dengan jumlah tertentu dan bantuan itu dikabulkan. Namun, karena lembaga mempunyai aturan besaran bantuan yang bisa diberikan, maka tidak semua permintaan bapak tersebut dikabulkan. Bapak tersebut menggerutu, bahkan cenderung marah-marah, karena baginya tidak masuk akal lembaga sebesar itu tidak mampu memenuhi seluruh permintaannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Injil pada hari ini mengemukakan dua hal yang penting agar kita bawa dalam hidup kita bersama sebagai anggota umat Allah dalam persekutuan Gereja Katolik. Yang pertama, bertolak dari permohonan orang kusta. Ia mendapatkan belas kasihan Tuhan dan disembuhkan dengan ungkapan yang sangat sederhana, kalau engkau mau, aku dapat ditahirkan. Dalam ungkapan ini sebenarnya orang kusta itu sungguh menyerahkan diri kepada Yesus. Ia sepertinya mengungkapkan harapan yang terakhir adalah Yesus. Karena hidupnya sangat menderita, dikucilkan, ditolak, dan dihindari oleh banyak orang karena penyakitnya. Ia tidak memaksa Yesus melaksanakan keinginannya, seperti diungkapkan, kalau engkau mau. Permohonan yang sangat singkat dan sederhana, namun menunjukkan kedalaman imannya. Itulah yang dijawab oleh Tuhan. Sekaligus bagi kita, inilah iman sejati. Rendah hati, menyerahkan seluruh permohonannya kepada kehendak Tuhan.
Yang kedua, Yesus mengajak kita untuk kembali ke persekutuan atau gereja dengan segala aturan, hak, dan kewajiban kita. Kepada orang kusta yang telah disembuhkan, Yesus melarang dia mewartakan kesembuhan. Pesan yang kedua, dia harus memperlihatkan diri kepada imam dan melaksanakan kewajiban yang telah diatur dalam kehidupan agama orang Yahudi. Aturan itu datang dari Musa. Itulah yang harus dilakukan. Ini memberi pesan bagi kita, yang terutama bukan soal kesaksian dengan menceritakan, tetapi kembali melakukan tugas dan kewajiban kita sebagai umat Allah dengan sungguh-sungguh. 3 hal yang harus kita lakukan adalah kita melakukan doa, berbakti kepada Tuhan, dan perayaan-perayaan sakramen kita menunjukkan Tuhan hadir dan kita berbakti kepadanya. Kita diajak untuk berbuat amal, mempersembahkan kurban. Kita diajak untuk mengamalkannya dalam pelayanan kasih yang sangat universal. Yesus melakukannya itu ketika orang menghindar dari seorang yang berpenyakit dan yang mendatangkan atau penyakit menular. Yesus justru datang dan menjamah. Mungkin kita dalam masa COVID ini memang tidak bisa berbuat seperti Yesus, tetapi kita mempunyai peran penting di dalamnya adalah kita bersedia untuk berkurban, memberikan apa yang dapat kita bantu bagi orang-orang yang menderita di sekitar kita. Inilah hak dan kewajiban, lebih daripada sekedar menceritakan kisah yang mengharukan ataupun yang melegakan karena mujizat yang dibuat oleh Tuhan. Itulah makna dari Injil pada hari ini. Tuhan memberkati. Amin.